Maka orang-orang sebelum Nabi Muhammad, misalnya ayahnya, simbahnya Abdul Muthalib, tidak bisa dihukumi kafir. Jadi jangan terburu-buru memahami hadis riwayat Muslim bahwa Abdullah itu berarti di neraka. Kalau kamu mengaku sebagai Rasul, utusan Allah, kenapa Allah tidak berbicara kepada kita? Ini orang-orang yang bukan meminta bukti sebetulnya, tetapi inadan. Inat itu memang ingin membangkang, memang ingin menolak, tapi cari-cari alasan. Nah ini. Siap nyimak, siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون. Dan berkatalah orang-orang yang tidak tahu. Di atas itu ahli kitab Yahudi Nasrani itu dianggap orang-orang yang tahu. Kenapa? Karena mendapat informasi dari kitab-kitab suci yang mereka terima dari para nabi mereka. Kalau orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, ini nggak punya kitab, maka tidak disebut ahlul kitab. Karena tidak punya kitab, maka dikatakan oleh Allah mereka ini orang-orang yang tidak tahu. Maka orang-orang sebelum Nabi Muhammad, misalnya ayahnya, simbahnya Abdul Muthalib, tidak bisa dihukumi kafir karena lahir dan wafat sebelum datangnya Rasulullah, sebelum diangkatnya Nabi sebagai Nabi. Maka ada hadis sahih Muslim, Nabi mengatakan kepada seorang sahabat yang bertanya tentang ayahnya, "Wahai Nabi, bagaimana nasib ayahku di neraka? Karena ayahmu wafat dalam keadaan kafir, sedangkan aku sudah diutus." Orang itu terus menangis sedih sekali. Terus Nabi menghibur, tidak hanya ayahmu, walidi finnar, abi finnar, bapakku juga di neraka. Bapakku di sini sangat mungkin maknanya itu adalah pamanku Abi Thalib. Jadi dalam Quran itu bapak itu kadang-kadang bermakna paman. Misalnya Adar itu sebagian ulama itu pamannya Ibrahim, bukan bapaknya. Tapi di Quran disebut bapak. Wa min abaihi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu rujuknya ke Nabi Isa. Tapi salah satu bapak yang disebut adalah Ismail. Padahal Ismail bukan simbahnya Nabi Isa, tapi paman. Nabi Isa itu ke Ishak. Ishak saudaranya Ismail. Berarti Ismail adalah pamannya Nabi Isa. Tapi di Quran disebut abai, dan di antara ayah-ayahnya. Demikian pula dalam perbincangan orang-orang Arab saat itu, paman apalagi yang mengopeni ponaane itu disebut bapak. Abu Thalib juga pernah mengatakan Muhammad itu anakku. Jadi orang-orang kafir Mekah itu fatrah sebelum Nabi Muhammad diutus dalam masa fatrah namanya, masa kekosongan kenabian. Sehingga mereka tidak bisa disebut kafir dan masuk neraka. Jadi jangan terburu-buru memahami hadis riwayat Muslim bahwa Abdullah itu berarti di neraka. Ya, makna ab, bapak itu bisa paman. Baik dalam penggunaan ayat-ayat Quran banyak, bahkan dalam pembicaraan sehari-hari paman dipanggil bapak itu juga terjadi dalam dialognya orang-orang Arab. Orang-orang kafir Makkah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula yukallimunallah." Kenapa tidak Allah berbicara kepada kita? Bi annaka rasuluh, bahwa engkau benar-benar utusannya. Kalau kamu mengaku sebagai rasul, utusan Allah,
Kenapa Allah tidak berbicara kepada kita? Ini orang-orang yang bukan meminta bukti sebetulnya, tetapi inadan. Inat itu memang ingin membangkang, memang ingin menolak, tapi cari-cari alasan. Nah ini. Siap nyimak, siap ngaji? Welcome to our channel, Sinau Quran Channel, Smart Way Understanding Quran. Jadi orang yang membangkang, ingin menolak, itu biasanya membuat syarat yang dia sendiri tahu nggak akan mungkin terpenuhi. Sinau le, yo belum sinau neng itu kok ke apa sing wong tuane kira-kira ora iso nukoke. Nah, ini sebetulnya anaknya itu menolak untuk sinau, memberi syarat yang dia sendiri tahu nggak akan terpenuhi. Au ta'tina ayah laula yukallimunallahu au ta'tina ayah, atau datang kepada kami ayat, yaitu tanda-tanda mukjizat yang bisa membuat kami percaya kalau kamu itu Rasul. Tapi tanda-tanda yang membuat kami percaya itu mereka yang menentukan, bukan Quran. Jadi Quran mereka taidu kalau ini kalamnya Allah. Mereka menuntut bukti, tetapi bukti yang mereka tentukan, yang mereka minta. Ai mimma iqtarahnahu ala sudqika. Ayat-ayat bukti-bukti yang kami usulkan untuk menunjukkan kebenaranmu sebagai Rasul. Apa itu? Itu disebutkan dalam surah Al-Isra, itu panjang sekali. Walan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama'i walan nu'mina lirqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uh. Meminta segala macam bukti yang mereka tentukan, yang mana mereka sendiri tahu itu nggak akan terjadi. Minta kalau kamu nabi benar, rasul benar, kamu seharusnya punya rumah yang terbuat dari perhiasan. Kalau kamu rasul benar, seharusnya kamu naik ke langit, nanti setelah turun harus bawa buku, kitab yang bisa kita baca langsung. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Demikian pula yang dikatakan oleh orang-orang sebelum orang-orang kafir Mekah itu kepada para nabi-nabi mereka dulu. Min kufaril unami al-madiyah, dari orang-orang kafir umat-umat terdahulu, li anbiyaihim, kepada para nabi mereka. Misla qaulihim, seperti ucapannya orang-orang kafir Mekah itu, yang sebetulnya bukan minta bukti tapi minat ta'annud wa talabil ayah, menuntut bukti-bukti sebagai sikap pengingkaran mereka kepada para nabi yang diutus itu. Maka karena sama sikap orang-orang kafir zaman nabi dan nabi-nabi sebelum beliau, tasyadahat qulubuhum, hati-hati mereka serupa dalam apa? Fil kufri wal ainad, dalam kekufuran dan pembangkangan. Ayat ini juga mengandung pelipur duka, sedih bagi Nabi. Jadi yang mengalami pembangkangan umat bukan hanya engkau wahai Muhammad, tetapi juga umat-umat sebelum engkau dulu. Sama sikap mereka seperti umatmu itu. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti liqaumin yuqinun, kepada kaum yang yakin. Ya'lamun ay ya'lamun annaha ayat fayu'minun. Bagi orang-orang yang mengerti, tahu, maka ayat-ayat itu tentu akan membuat mereka yakin. Tadi Pak Nawa di sini menjelaskan, ya, mukjizat dalam Quran sering juga disebut dengan ayat, tanda-tanda, bukti-bukti bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Jadi ayat-ayat aneh, tidak sesuai dengan adat, maka mukjizat itu definisinya adalah amrun
khariqan lil 'adah, sesuatu yang menyalahi kebiasaan, sebagai bukti bahwa orang yang membawa mukjizat itu benar-benar utusan Allah.